warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik semuanya, semoga kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan siap mengikuti pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas salah satu teks yang mana teks ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Teks apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak di sini teks apa yang dekat dengan kehidupan sehari-hari? Ya, benar sekali, teks prosedur. Sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan struktur teks prosedur, Ibu ingin mengajak kalian untuk menonton satu video. Disimak baik-baik ya adik-adik. Let's go! Dari video yang baru saja kita tonton tadi, dapat kita lihat bahwa untuk membuat lava cake yang lezat memerlukan proses yang jelas, runtut, dan teliti. Jadi, setiap proses pada tahap tadi merupakan tahap penting dan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Oke adik-adik, tadi kalian sudah menonton contoh dari teks prosedur. Namun, pada pembelajaran kali ini akan sedikit lebih berbeda karena kalian akan mengkaji video kalian sendiri
Di pekan lalu, Ibu sudah menugaskan kalian untuk membuat vlog ataupun video saat kalian sedang membuat makanan ataupun minuman kesukaan kalian. Nah, sekarang video itu kalian kaji ulang dengan struktur yang tepat mengenai teks prosedur. Dari video yang kalian buat, Ibu ingin kalian menuliskan alat dan bahan, tujuan dari pembuatan makanan atau minuman, langkah-langkah dari pembuatan makanan dan minuman, serta yang terakhir, kalian harus menuliskan semua itu di dalam buku tulis sebagai bentuk laporan tugas. Tapi sebelum pada tahap pengerjaan tugas, di sini Ibu ingin menjelaskan lebih jelas mengenai materi tentang teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan suatu kegiatan secara urut dan sistematis agar tujuannya dapat tercapai dengan baik. Tujuan dari teks prosedur adalah untuk membantu para pembaca dan pendengar agar mereka melakukan langkah-langkah secara urut dan sistematis dengan baik. Ciri-ciri dari teks prosedur yang pertama adalah menggunakan kata kerja aktif. Yang kedua, menggunakan kata perintah. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung seperti pertama, kemudian, dan selanjutnya. Yang keempat, yang terakhir, disusun secara runtut dan juga logis. Yang selanjutnya kita masuk pada struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan dari teks prosedur. Yang kedua ada alat dan bahan dari teks prosedur. Biasanya alat dan bahan ini mengemukakan alat-alat dan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan pada proses prosedur. Yang ketiga ada langkah-langkah yang merincikan teks prosedur. Dan yang terakhir ada penegasan ulang atau kesimpulan. Tapi yang keempat ini sifatnya opsional, jadi boleh ada ataupun tidak. Yang selanjutnya ada jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Yang kedua ada teks prosedur kompleks. Dan yang ketiga ada teks prosedur protokol. Pada teks prosedur sederhana biasanya hanya berisi 1-3 langkah saja. Contohnya seperti bagaimana cara mengoperasikan setrika. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang pada tiap tahapannya. Sedangkan teks prosedur protokol merupakan teks yang bisa dibolak-balik langkah-langkahnya, tetapi tujuannya masih tetap bisa tercapai. Oke adik-adik semuanya, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Melalui pertemuan kali ini, adik-adik tidak hanya mengetahui tentang teori teks prosedur saja ya, tetapi sudah bisa menerapkan teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari mengenai penugasan video di pekan lalu. Dan jangan lupa tadi tugasnya dikumpulkan secara tepat waktu ya, mengenai analisis alat dan bahan, langkah-langkah, dan tujuan mengenai teks prosedur yang adik-adik buat. Demikianlah pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini mengenai teks prosedur. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat adik-adik.